Wakil Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat, Domingus Urbon, melakukan kunjungan kerja ke Distrik Babu, Kabupaten Tuluk Bintuni. Kunjungan Kakadom sapaan akrab Domingus Urbon diawali dengan perjalanan lintas kabupaten dari Manokwari Bintuni dan melanjutkan perjalanan menggunakan speedboat. Perjalanan menggunakan speedboat ditempuh sekitar 1 jam perjalanan. Kedatangan Kakadom bersama istri ke Distrik Babo merupakan pertama kalinya. Keduanya disambut dengan prosesi adat, mulai dari tarian hingga injak piring. Selanjutnya Kakadom beserta istri diarah menuju Balai Kampung Babu. Pertemuan Kakadom dengan masyarakat Babo berlangsung penuh keakraban. Terbukti, masyarakat tetap setia mengikuti kegiatan hingga selesai. Kakadom menjelaskan kunjungan kerjanya dalam rangka pelatihan tata kelola administrasi kampung, di mana dalam konteks otonomi khusus, kampung merupakan ujung tombak pembangunan kepada masyarakat Papua.
Hal ini kami anggap penting karena pembangunan itu dimulai dari kampung. Kampung adalah ujung tombak pembangunan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Papua yang berada di 115 kampung secara definitif, dan juga ada kampung-kampung pemekaran yang jumlahnya cukup banyak, melebihi dari 200. Hal ini perlu kami lakukan karena kalau dikaitkan dengan konteks otonomi khusus, maka percepatan pembangunan kesejahteraan untuk masyarakat Papua itu harus dilaksanakan di kampung-kampung. Ya, orang Papua banyak di kampung, ini yang menjadi fokus perhatian kami. Acuan ini kami laksanakan berdasarkan peraturan Mendagri nomor 1, nomor 44 dan nomor 47 tahun 2016 ya, terkait dengan kewenangan kampung, aset-aset kampung dan administrasi kampung. Kita perlu melatih supaya dengan tingkat kapasitas daripada masyarakat kampung ini meningkat, tentunya yang diharapkan adalah pelayanan pemerintah kampung ini dapat mempercepat ya pembangunan kesejahteraan bagi orang asli Papua yang ada di kampung. Pada kegiatan bimbingan teknis tata kelola administrasi kampung yang diprakarsai Yayasan Pemberdayaan Sosial Ekonomi dan Lingkungan Masyarakat Adat Yapselma Teluk Bintuni bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Teluk Bintuni serta tenaga ahli pendamping kampung, Kakadom hadir memberikan materi. Menurut Kakadom, para kepala kampung serta perangkat kampung harus menyadari tanggung jawab sebagai pejabat kampung, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Terus yang kedua, materi yang kami tampilkan itu juga bagaimana kita memperkenalkan bahwa para kepala kampung serta perangkat kampung itu mempunyai tanggung jawab. Mereka sebagai pejabat kampung, beban mereka itu harus betul-betul mereka sadari supaya tanggung jawab mereka ini bisa dilaksanakan dengan baik. Ketika pelayanan pemerintah ini bisa berjalan dengan baik, tentunya ya kesejahteraan masyarakat itu pun bisa tercapai. Karena kita ingat ya, implementasi Otsus itu tergantung dari pertama adalah bagaimana kinerja dan akuntabilitas pemerintah ya melaksanakan tanggung jawabnya sebagai operator pembangunan sehingga masyarakat itu bisa dilayani dengan baik. Tentu harus ada kesadaran dari pemerintah baik pada tingkat kampung, distrik, kabupaten sampai ke provinsi. Karena negara memberikan tanggung jawab kepada daerah melalui otonomi khusus, ruang waktu batas kita sangat terbatas 20 tahun. Kalau kita tidak laksanakan dengan baik, maka ini kita akan kehilangan waktu, ya, kehilangan dana, kehilangan kesempatan yang kita bisa tingkatkan kesejahteraan bagi orang Papua. Itu yang pertama. Yang kedua, gitu ya. Saya turun ke Babo ini juga, ya, sambil melihat apa yang terjadi dengan masyarakat. Nah, banyak sekali ya terkait dengan masalah perekonomian, ya. Kita lihat bagaimana kinerja ini harus kita percepat pembangunannya.
supaya perekonomian itu tumbuh, kita juga harus perhatikan sekali Impres Presiden nomor 9 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan bagi orang Papua itu, dan dalam konteks otonomi khusus harus kita laksanakan dengan baik. Tanggung jawab birokrat sebagai administrator negara, juga tanggung jawab birokrat sebagai abdi masyarakat dalam pelayanannya, juga birokrat sebagai tokoh panutan dan pelayanannya terhadap pembangunan yang bersifat moral maupun pembangunan yang konteksnya yuridis, konteksnya sosial, ini harus dilaksanakan dengan baik. Ini himbauan saya. Ketua Yayasan Pemberdayaan Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Masyarakat Adat Yapselma Teluk Bintuni menjelaskan, Yapselma berkomitmen untuk terus melakukan sejumlah program pemberdayaan bagi aparatur di tingkat kampung. Kegiatan bimbingan teknis di Distrik Babo diikuti 50 peserta dari 6 kampung, yaitu Kampung Irarutu 3, Kasira, Amutu, Nusei, Modan, dan Kanaisi. Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Kampung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Teluk Bintuni mengatakan, tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan tertibnya administrasi kampung. Kalau di titik distrik itu lebih bagus karena begini tuh, perangkat desanya hadir semua, kita memahami tugas fokusnya masing-masing perangkat desa. Yang selama ini ada perangkat desa itu tetap fokusnya masing-masing. Kalau dilakukan di tingkat kabupaten itu pesertanya terbatas karena pesertanya paling satu kampung lebih kurang. Tapi kalau di tingkat kecamatan distrik, semua perangkat desa dengan sekretaris bisa melakukan kegiatan bintek bersama-sama. Pemahamannya lebih luas lah. Oh, tugas saya seperti ini, tanggung jawab saya seperti ini, karena ketemu antara kepala kampung, sekretaris dan kau. Jadi kepala kampung harusnya lebih bijak dalam mengambil keputusan. Agus Wiratno menyatakan, Dinas memberikan apresiasi bagi Yapselma dan Kakadong. Terkait dengan bintek latihan tingkat kapasitas, itu tujuannya pertama adalah tujuannya meningkatkan tertibnya administrasi di tingkat kampung seluruh kabupaten tersebut. Bersama dengan Yapselma itu sangat membantu kami terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Karena dari sisi pemberdayaan kita harus mengkolaborasi dengan LSM atau lembaga yang bisa membantu kami dalam menetapkan atau menetapkan administrasi pemerintahan di tingkat kampung. Kalau begini ada kolaborasi sangat bagus karena itu beliau adalah DPR fraksi khusus perwakilan Papua Barat dari Bintuni. Bimbingan teknis tata kelola administrasi kampung yang diprakarsai Yapselma ini dirasakan sangat bermanfaat oleh aparatur kampung. Manfaatnya adalah
sehingga kami paham dan kenal. Tugas dari kewajiban kami sebagai kepala kampung, aparat kampung untuk bisa mengelola dan menata apa yang belum kami tahu. Jadi kami tahu kemampuan sangat besar untuk memberikan kepastian dalam sebuah perencanaan dalam keputusan kepemimpinan. Materi disampaikan dari awal, mungkin kami baru satu di antara kepemimpinan dan satu beliau adalah dari DPR Otsus wilayah Kabupaten Bandung itu baru satu saja di sekitaran wilayah seperti keputusan dari kita di wilayah itu baru satu, yaitu hati kami memberikan motivasi melewati yayasan SMA dan pemerintah daerah kami berdaya untuk memberikan salah satu gambaran terkait dengan bagaimana menata dan mengelola pemerintahan kampung. Saya atas nama kepala kampung mewakili semua anak-anak kampung yang di Babon Kota ini, distrik Babon, mengucapkan terima kasih sekali. Harapan saya dan satu kali minta kalau bisa datang terus ke Babon untuk melaksanakan minta ke kampung. Kalau saya melihat selama kegiatan beliau ini, Pak Urbong ini bukan saja di dalam Babon, di tempat lain sudah memberikan contoh kepada yang lain. Maka datang Babon ini berarti bahasa ini sudah masyarakat akan mengerti tentang yang tidak mengerti tidak mengerti. Kalau saya beliau ini, saya bisa bicara begini. Kalau dia wakil DPR Otsus, artinya wakil ketua satu yang kedua Otsus, sudah bisa turun ke kampung ini, bisa memberikan sosialisasi, membuka kegiatan fintech di negeri Babon ini, itu sangat mulia sekali. Ya, itu saya sampaikan. Kalau ada figur-figur seperti begini, kalau bisa bapak punya satu pendatang, ya, kalau bisa datang lagi berkali, ya kali di kampung yang hanya satu kali. Karena beliau punya wawasan kita mau. Kita pendekatan yang Pak Urban itu karena punya kelebihan, punya pengetahuan, punya ilmu yang kami senangi. Para pendamping mengemukakan selama masa pendampingan diakui aparatur kampung masih kurang dalam mengelola administrasi kampung. Sebelum masyarakat memang dalam tata tertib dengan aset pengelolaan ini ada kurang. Jadi setelah kami akui bahwa setelah pelaksanaan fintech ini masyarakat akan lebih paham tentang pengelolaan keuangan. Jadi harapan saya dari pendampingan kegiatan ini harus terus dilakukan sehingga masyarakat ke depan akan lebih paham lagi. Ya baik, awal mula dilaksanakan kegiatan berdasarkan inisiasi dari Yayasan Utama. Nah, mereka melihat bahwa pemerintahan kampung ini dalam administrasi kampung sangat kurang. Kebanyakan bahkan tidak ada administrasi di kampung. Sehingga mereka berkolaborasi dengan kami P3MD sebagai pendamping di lapangan untuk bagaimana kita bisa melaksanakan kegiatan bimbingan kepada perangkat kampung agar mereka ke depan itu bisa melakukan pembinaan, melakukan pengelolaan administrasi kampung yang baik. Nah, selama ini memang berdasarkan hasil evaluasi kami juga sebagai pada ini juga ada pemeriksaan dari BPKP, itu ditemukan banyak administrasi yang kurang tertib. Nah, sehingga muncullah ide ini untuk kita lakukan peningkatan kapasitas pembimbingan teknis untuk meningkatkan kapasitas perangkat. Maka diharapkan ke depan itu perangkat kampung ini mampu untuk mengelola administrasi kampung. Dalam kunjungan kerja perdananya, Kakadom juga mendapat masukan dari masyarakat. Salah satunya dari tenaga kerja bongkar muat TKBM Distrik Babon. Ada beberapa hal yang menyangkut di dalam
yaitu di wilayah kerja TKBM Pelabuhan Babo. Kemudian mulai dari persoalan yang dari awal sampai akhir ada beberapa kendala yang tidak menggunakan sesuai dengan pekerjaan TKBM. Salah satu setelah perusahaan BP menggunakan tenaga kerja sampai pada masa corona putusnya, artinya setelah putus kami kembali semua pekerja yang ada di dalam Teluk ditarik dan menggunakan terminal yang ada di Petrosi yang ada di Sorong, sehingga kami pernah beberapa forum yang ada kami pernah angkat. Namun untuk ke depan untuk penyelesaian tentang ini sama sekali kami lumpuh seperti itu, sehingga pada hari ini mungkin hari yang paling baru untuk kami semua. Mudah-mudahan Tete Manis bisa mendoakan kita semua, kira-kira penderitaan yang kami rasakan ini ke depan bisa berjalan sesuai dengan apa yang dilindungi oleh Undang-Undang AMDAL, Perhubungan Laut, BP Migas, bahkan semua niat masyarakat yang ada bisa berjalan sesuai dengan apa ya komitmen yang disediakan oleh BP Tangguh seperti itu. Jadi sudah 2 tahun ini Bapak mereka kehilangan pekerjaan. Ya, itu mungkin tadi yang saya sampaikan bahwa kekuatan kita hanya sebatas kita bisa bekerja di dalam perairan, tetapi untuk melangkah jauh ke sana untuk mengendalikan ini ya pasti ada ujung-ujung tombak yang ada. Orang bilang maksud hati memeluk gunung, tapi apa daya tangan tak sampai. Apalagi masyarakat awamnya sekarang. Kami banyak memiliki, tapi untuk menempati sana kita tidak tahu sasarannya. Kemudian semakin banyak ini kan kita lihat di televisi, koran, media massa, lebih pintar orang berkaya daripada orang yang miskin, sehingga kelemahan kita orang di situ. Lebih banyak orang lebih cepat untuk bisa menjerat kita orang dengan bukan hanya uang tapi dengan hukum juga. Setelah hukum baru kita memiliki sesuatu yang kita lihat di dalam seperti. Kami dari TKBM Distrik Babo mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan untuk Bapak Domingus Urban sebagai fraksi DPR OSUS Papua Barat. Yang pertama terkait dengan lowongan pekerjaan yang memang dialihkan oleh BP Tangguh terkait COVID di tahun 2018 ke 2019. Terus yang kedua terkait dengan keterlibatan TKBM di areal Tersus BP Tangguh. Mengenai areal keterlibatan dalam areal Tersus BP Tangguh ini, kami dari secara organisasi sudah menyurati BP Tangguh, SKK Migas Pamalu sudah 2 kali. 2 kali menyurati BP Migas, SKK Migas dalam hal ini. Namun belum ada respon sampai saat ini dari 2019. Kami minta dari DPR fraksi OSUS Papua Barat atau Bapak Kakak Dom Urbon untuk segera melanjuti apa yang menjadi aspirasi dari kami. Kami berharap instansi terkait yang ada juga segera membuka mata untuk melihat persoalan yang ada di lingkup TKBM Babo. Sebab kami yang berada di ranah TKBM Babo adalah para pelaku-pelaku DAV yang ada langsung beradaptasi dengan kegiatan BP Tangguh yang ada. Dan kami minta dengan tegas, Dirjen Perhubungan Laut harus segera melihat persoalan ini. Menanggapi persoalan yang dihadapi itu, Kakado mengatakan telah mengarahkan dan akan menindaklanjutinya. Juga pada kunjungan ini kita mendapat masukan dari masyarakat, terutama dari tenaga kerja bongkar muat. Karena di Babo ini suatu wilayah di mana ada terminal khusus dari BP Tangguh. Yang sebelumnya itu sejak tahun 2018 sampai dengan 2019, ya, perusahaan bongkar muat itu membongkar muatannya itu dalam rangka pembangunan tren 3 itu juga di Semenanjung Amutu Besar. Tapi kemudian sejak 2020 sampai sekarang
loading point ya dipindahkan ke Petrosia Sorong, dan terminal khusus yang ada di BP Tangguh itu ya itu sudah tidak melibatkan lagi ya 350 tenaga bongkar muat, dan ini suatu kerugian besar ya masyarakat Papua yang berada di Babo, yang ada di Tanah Merah, dan yang ada di Wariagar, yang jumlahnya hampir 350 orang ini, ya, mereka kehilangan mata pencarian. Dan sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan nomor 60 tahun 2014, ya, menyatakan bahwa terminal khusus dengan perusahaan bongkar muat wajib melibatkan tenaga bongkar muat setempat. Nah, dengan adanya pencabutan atau perpindahan ya loading point dari Semenanjung Amutu Besar di Teluk Bintuni ke Petrosia Sorong, maka tenaga bongkar muat yang ada di Babo itu kehilangan pekerjaannya. Dan ini satu kerugian besar karena AMDAL itu terhadap pembangunan ini harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Dan saya tuntun mereka untuk membuat surat. Surat itu ditujukan kepada Menteri Perhubungan, Seki, Dirjen Perhubungan Laut, ditujukan kepada SKK Migas, BP Migas, juga ditujukan kepada DPR Papua Barat, fraksi Otsus, ditujukan kepada Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat dan Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni untuk melihat dan menelusuri kenapa ini bisa terjadi. Oleh karena itu, kami akan coba melakukan verifikasi dan menelusuri informasi persoalan yang terjadi ini, ya. Masyarakat kehilangan mata pencariannya. Nah, kami akan coba ke kabupaten, provinsi, sampai kami ke Jakarta. Dan kita juga berikan tembusan kepada BP Migas dan SKK Migas untuk Papua dan Maluku. Kakadom juga menginventarisir sejumlah persoalan lain dari masyarakat di distrik Babo. Ya, ini masyarakat memang sangat merindukan pejabat. Jadi saya datang itu, banyak sekali masyarakat datang. Tapi saya senang, karena memang ini sudah, wakil rakyat itu begitu sudah. Masyarakat datang dari mana dengan segala persoalannya, ya kita harus terima mereka. Kami ini kan wakil rakyat, apalagi dari fraksi Otsus ya. Kami diangkat karena adat, undang-undang Otsus bagi kami menyadari, dan mereka datang kemarin. Ada yang meminta bantuan, jadi kami juga datang kemarin menginventarisasi persoalan-persoalan menyangkut pondok-pondok pinang, pondok-pondok sayur, ikan dari mama-mama Papua. Ya, ini yang harus kita laksanakan. Kita sudah inventarisasi permasalahan, dalam rangka itu kita memberikan bantuan untuk masyarakat. Itu saya melihat bahwa gerakan ya kesadaran kepada masyarakat untuk berpartisipasi melaksanakan Otsus ini, baik di pihak masyarakat, tokoh-tokohnya, sampai kepada pemerintahannya, itu juga, dan wakil rakyatnya, itu harus dilakukan dalam satu gerakan moral, ya, gerakan yang taktis, tuntas, karena waktu kita tidak panjang. Jadi jangan sampai ya persoalan tidak terselesaikan. Kami coba semaksimal mungkin ya. Apapun juga yang bisa kami lakukan, kami lakukan. Kunjungan Kakadom ke distrik Babo, Kabupaten Teluk Bintuni selama 2 hari diharapkan dapat menyentuh lapisan masyarakat yang datang dengan sejumlah persoalan mereka.